Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi dharaini amin. Kajian kita yang ke-26 pagi hari ini masih dalam bagaimana kita memberi motivasi terhadap orang-orang yang dipimpin oleh kita, kalau kita sebagai pemimpin. Jadi bagaimana memberi motivasi terhadap orang yang dipimpin, bawaan kita. Yang nomor 11 dari 15, yang nomor 11. Akhbirhum bimunhaniyatit thoriqi. Munhaniyatit thoriqi. Bahwa seorang pemimpin motivasi terhadap yang dipimpin itu yang ke-11 dengan cara memberitahu mereka dengan naik turunnya jalan. Jadi ketika seorang pemimpin tahu persoalan-persoalannya, problem-problemnya pada organisasi itu, kita kasih tahu naik turunnya, kurva naik turunnya persoalan itu. Jadi naik turunnya jalan itu maksudnya problem-problemnya di organisasi itu. Kalau sebuah rumah tangga ya naik turunnya apa, persoalannya apa, kasih tahu. Qad yastajidu amruma lisyirkah. Kadang-kadang suatu masalah mungkin muncul untuk sebuah perusahaan. Qad yastajidu amrumma lisyirkah. Mungkin suatu masalah muncul untuk perusahaan. Qad yastajidu, kadang-kadang muncul apa, amrumma, suatu masalah, lisyirkati, pada perusahaan. Au qad tawajjaha munahani qad yu'ti lihtilafi fil khuttati au ta'dili. Atau mungkin
menghadapi kurva yang dapat menyebabkan perbedaan dalam rencana atau amandemen, takdil atau pergantian. Qad tawajjaha munhani qad yu'ti la likhtilafi fil khuttati au ta'dili, atau mungkin menghadapi ya kurvanya tadi yang naik turun yang dapat menyebabkan perbedaan dalam rencana atau amandemen, menggantikan. Qad tawajjah atau menghadapi, munhani akan kurvanya persoalan yang naik turun, qad yu'ti kadang bisa menyebabkan ikhtilafi beda akan perbedaan-perbedaan fil khuttati dalam rencana atau ta'dili atau amandemen. Naik turunnya suatu keadaan dalam hidup itu kadang bisa merubah rencana, rencananya diubah. Ya keluarga juga gitu, rencananya mau beli sapi untuk lebaran, untuk dipotong kurban, rencananya dari tahun dulu udah rencanakan. Tiba-tiba uangnya belum ada, lah itu kan rencana itu menjadi berubah. Karena naik turunnya orang atau sebuah organisasi itu bisa terjadi. Lah ngadepin semacam ini, ketika terjadinya perubahannya naik, orang pasti senang kalau perubahannya naik. Kalau perubahannya turun, itu yang kadang kaget. Turun itu tadinya punya uang menjadi nggak punya uang. Program bisa jalan menjadi program tidak bisa jalan. Begitu. Nah itu ketika demikian, lalu apakah mungkin itu orang itu bisa tahan ketika persoalannya muncul? Bisa tahan apa enggak? Hidup itu cuma kayak gitu. Hidup itu ketika menghadapi persoalan bisa tahan apa enggak? Gitu. Yajibu huna ayakunal muadzaf ala dirayatin bil jadid hatta yakuna aktsar itminanan lima yajri haulahu. Di sini karyawan harus mengetahui yang baru, harus mengetahui. Yajibu huna ayakunal muadzaf ala diroyatin bil jadidi. Di sini karyawan harus mengetahui yang baru. Yajibu wajibuna di sini ayakuna hendaknya ada siapal muadzafu, karyawan atau orang yang dipimpin, ala diroyatil atas, harus mengetahui diroyah bil jadid, mengetahui hal-hal yang baru.
hatta yakuna aksar itmi'nanan lima yajri haulahu, sehingga ia lebih yakin tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Hatta yakuna, sehingga ada itu. Siapa muadzaf, ada itu aksarat itmi'nanan, lebih yakin, lebih tenang, lebih yakin lima yajri, pada hal-hal yajri yang terjadi apa ma haulahu, di sekitarnya. Jadi kalau ada persoalan apapun, kasih tahu siapa yang dipimpin. Kalau pesantren, kiainya mimpin guru-gurunya, mimpin santrinya. Ada persoalan apapun, kasih tahu, naik turunnya persoalan, agar tidak kaget. Itu nomor 11, yaitu memberitahu kurva jalan perjalanannya, naik turunnya perjalanannya, itu kurvanya kayak gini. Persoalannya, ya kalau baik ngasih tahu dengan ungkapan terima kasih berarti bagus. Kalau dengan ungkapan ya kita sabar berarti lagi nggak bagus, kan kayak gitu. Kalau bagus ya alhamdulillah ini mendapatkan untung sekian, bagus. Waduh, sekarang kita harus sabar, oh berarti turun. Kayak gitulah, orang hidup cuma kayak gitu. Cuma kalimatnya juga tetap aja dari zaman dulu, nggak ganti-ganti kalimatnya. Tetap alhamdulillah kita sekarang mendapatkan keuntungan, rezeki yang banyak. Nah, berarti kurvanya naik. Ya, ini mohon maaf, sekarang bulan-bulan ini harus sabar. Nah, itu kalimat itu udah menunjukkan itu. Berarti lagi turun. Itu harus dikasih tahu semua. Pemimpin harus ngasih tahu semua agar yang dipimpin nggak bingung ketika ngalami sesuatu. Ya, bukan harus terbuka semua tahu, tidak. Kalau semua persoalan greng ketahuan semua, apa yang harus mestinya belum waktunya dikasih tahu ya bisa bubar. Waktuhum aidan muhimun. Nah, ini nomor 12. Kita harus memberitahu kepada yang dipimpin oleh kita bahwa waktuhum aidan muhimun. Waktunya, waktu mereka juga penting. Jadi jangan cuma mikir waktu kita yang penting, tapi waktunya mereka juga penting. Harus paham. Seorang pemimpin terhadap yang dipimpin harus mengetahui, memberi motivasi bahwa waktu itu penting. Semua orang yang di bawah kita harus mengetahui bahwa waktu itu penting. Waktuhum muhimun. Waktuhum aidan muhimun. Yang ke-12. Lah kalau kita mempunyai keluarga, di dalam satu keluarga kita pimpinan, itu tidak menghargai waktu. Tidak menghargai waktu itu. Mau pergi saja keleletan, lelat, kita udah siap. Sekeluarga baru 5 orang ini, baru 5 orang atau 6 orang. Itu nunggu persiapan pergi aja kadang-kadang klepot gak jelas-jelas. Karena apa?
yang satu berpikir waktu itu penting, kalau hanya dari 10 orang ada orang satu saja yang berpikir waktu itu nggak penting, pasti akan rusak manajemen itu. Ya tadi mau pergi, nungguin gitu, dia nggak selesai mandinya, sudah 1 jam, tadi nggak mandi, barang sudah waktunya pergi masih belum selesai. Nah itu merusak situasi. Waktuhum aidon muhimun. Orang harus memahami waktu itu penting semua. Nah, pemimpin harus memberitahu bagaimana memotivasi bawahnya bahwa waktu itu penting. Thaqafatunal idariyah taqulu. Budaya manajemen kita mengatakan, thaqafatuna bermula al-idariyah, bermula budaya manajemen kita, taqulu berkata. Nah, ini budayanya orang Asia sini itu sering mengatakan begini nih tentang waktu. Anal waqtal mudir huwal muhim wa ana min dunihi awqatihim laisat bil ahamiyah al kafiyah. Itu rata-rata orang kayak gitu. Padahal ini salah, nggak boleh kayak gitu. Anna waqtal mudir, sesungguhnya waktu seorang manajer, dua bermula waktu itu al-muhim, penting. Yang penting orang satu rumah tangga, hanya yang dianggap waktunya ketat penting itu hanya mudirnya saja. Ya tidak juga, nggak boleh kayak gitu. Wa anna min dunihi, adapun selain waktunya mudir, auqatuhum laisat bil ahamiyah, waktunya tidak penting. Auqatuhum bermula waktunya. Min dunihi itu laisat, tidak ada pak waktu, tidak itu bil ahamiyati, lebih penting, al kafiyah. Jadi pemimpin atau manajer harus tahu bahwa waktunya semua penting, bukan hanya waktunya pemimpin saja yang penting. Yajibu ayatarimal qaidu awil mudiru waqta mar'usihi. Ya ajibu, wajib pemimpin atau manajer harus menghormati waktu bawahannya. Jadi waktu yang penting bukan hanya miliknya pemimpin, tapi waktu yang penting milik semua. Jadi mentang-mentang pemimpin, waktunya bawahannya nggak dianggap. Pokoknya kapan saja, jam 1 malam panggil, jam 2 malam panggil, jam 4 pagi panggil. Ya kalau sekali 2 kali itu mungkin. Kalau terus menerus ya ngamuk juga. Mentang-mentang jadi pemimpin nggak melihat waktu, surah suruh, nyuruh terus, maksudnya udah tidur bangunin. Nah ini setiap makhluk, setiap orang yang dipimpin itu juga punya waktu yang penting. Maka jangan cuma kita mikir karena sudah saya bayar, saya semaunya, ngasih tugas semaunya, ngasih instruksi semaunya. Nggak bisa kayak gitu. Orang juga butuh istirahat, nah gitu, butuh apa. Jadi waktu itu penting, maka harus diketahui. Yajibu ayah taroma
al-qaidu awil mudir waqtal mar'usihi. Pemimpin atau manajer wajib ya, ayah taroma untuk memuliakan siapa al-qaidu pemimpin awil mudiru atau manajer, wajib menghormati waktu mar'usihi akan waktunya orang yang dipimpin. Harus paham. Jadi jangan cuma asal pemimpin itu enggak pernah memahami perasaannya orang lain tentang waktu. Sudah dia kerja dari jam 7 sampai jam 4. Wow. Jam 5 masih disuruh, jam 6 masih disuruh, jam 7 masih disuruh, terus saja. Entek iku. Fala yursilu li akadihim qailan. Jadi dia tidak menyuruh orang mengatakan, fala yursilu tidak menyuruh ahadihim pada salah satu mereka qailan dengan mengatakan utruk mafiyadika wa ta'al halan. Seorang pemimpin kepada yang dipimpin tidak mengatakan kata-kata udah tinggalin itu, sini cepat. Tidak boleh begitu. Tinggalin itu, sini cepat. Nah kalau itu yang dikerjakan itu sangat penting, suruh tinggalin, bubar nanti. Nah, jadi nggak boleh seorang pemimpin langsung kayak gitu, ngomong kayak gitu. Utruk mafiyadika wa ta'al halan. Tinggalin itu, sini. Mentang-mentang pemimpin langsung ngomong begitu, nggak boleh. Utruk, tinggalkan lama akan sesuatu fiyadika yang ada pada dirimu, tinggalkan apa yang ada di tanganmu. Wa ta'al dan sini, datang ke sini, halan seketika sekarang. Itu nggak boleh kayak gitu. Balias alahu awalan. Sebaiknya harus nanya dulu. Lias alahu awalan, sebaiknya harus menanya dulu. Hal fiyadika syai'un hamun. Adakah di tanganmu sesuatu yang penting? Nah gitu, jangan cuma sini tinggalin itu. Nggak boleh, pemimpin kayak gitu nggak boleh. Harus ditanya dulu dia, apakah kamu sekarang ada sesuatu yang penting? Tidak terlalu sih, bisa ditinggalkan sejenak untuk ngerjain ini? Oh bisa. Lah itu harus tanya kayak gitu. Jangan langsung sini tinggalin itu, nggak bisa kayak gitu. Kalimatnya begitu, kalimat-kalimatnya. Al fiyadika syai'un hamun, adakah di tanganmu sesuatu hal yang penting? Au ta'al bada inha ima fiyadik, atau Anda datang ke sini setelah Anda menyelesaikan hal-hal yang ada di tanganmu. Au ta'al, atau datang setelah menyelesaikan apa yang ada di tanganmu. Fahadha yas'uruhum bi ahamiyati ma yaqumuna bihi. Fahadha yas'uruhum bi ahamiyati ma yaqumuna bihi. Ini membuat perasaan mereka pentingnya apa yang mereka lakukan. Nah, dengan Anda itu ngomong sampean lagi melakukan sesuatu yang penting,
Jawabnya, ya tidak terlalu penting sih. Apa bisa membantu saya sebentar? Nah itu kalimat begitu lebih baik daripada, sini, coba ini. Bisa bubar semua apa yang lagi dipikir atau lagi dikerjakan oleh dia. Pada bawaan itu. Jadi fahadha, maka bermula hal ini, itu yash'uruhu, membuat perasaan mereka bi'ahamiyatima, dengan perasaan mereka pentingnya apa, pentingnya sesuatu yakumuna yang mereka lakukan dengan ma. Jadi mereka merasa baik, penting kalau pemimpinnya memahami karakter-karakter, perilaku-perilaku, karakter itu harus dipahami. Itu cara memotivasi yang ke-12, yaitu memahami tentang waktunya yang dipimpin. Yang ke-13, seorang pemimpin harus bisa memahami yang dipimpin agar termotivasi, yaitu latansa al-lamasat al-insaniyah. Nah ini penting. Latansa al-lamasat al-insaniyah. Jangan lupakan sentuhan kemanusiaan. Jangan lupakan sentuhan kemanusiaan. Kemanusiaan macam-macam. Orang kalau biasa diperenguti, merengut itu, judes sih, muka judes, orang nggak akan senang. Ada senyumnya, ada ketawanya, ada guyonannya. Nah itu sifat kemanusiaan. Jadi kita harus memahami sifat kemanusiaan. Latansa alamasati al-insaniyah. Jangan lupakan sentuhan kemanusiaan. Alamasat al-insaniyah. Jangan dilupakan. Memuji, menyanjung, menghormati, berbahasa tidak kasar, itu disentuh itu. Seorang pemimpin pokoknya harus tahu dan paham kapan pakai bahasa kasar, kapan pakai bahasa sentuhan kemanusiaan. La tata'amal ma'a muwadzafik ala annahum makinat awil alat soma'a. Jangan memperlakukan karyawan Anda sebagai mesin atau alat yang tuli. Jangan memperlakukan karyawan atau yang dipimpin Anda sebagai mesin atau alat yang tuli. Ini penting. Bukunya asal jebret itu nggak bisa. Dia manusia ya manusia, ada sifat kemanusiaannya. Tidak bisa dianggap seperti mesin tok, tidak. La tata'amal, janganlah engkau memperlakukan ma'muadzafika kepada bawaan Anda ala anaum, sesungguhnya bawaan Anda itu makinat. Makinatun, mesin, au alatun atau soma atau alat yang tuli, yang budeg. Jadi mereka tetap manusia, bawaan kita manusia. Jangan dianggap sebagai kayak mesin aja, nggak punya perasaan manusia. Bal tata'amal ma'hum ala annahum basyarun lahum ahasisun wa masyairun mithluka tamaman.
Ini harus paham ini. Tetapi memperlakukan mereka sebagai manusia dengan emosi, perasaan, sama seperti Anda. Begitu. Bal ta'amal, tetapi sebaiknya memperlakukan mahum serta mereka ala anahum, sesungguhnya mereka itu basyarun, manusia. Lahum, bagi basar, apa ahasisun, emosi-emosi, wa masyairun, dan perasaan. Mereka punya emosi dan punya perasaan. Mithlu katamaman, seperti Anda, seperti kita. Jadi ketika ngadepin manusia jangan seperti ngadepin mesin, tapi harus secara kemanusiaan, punya perasaan. Gitu. Ta'rifu ala ahwalihim al-usriyah. Pelajari tentang kondisi keluarganya. Jadi ada orang terlambat terus. Itu ada filmnya itu. Ada anak sekolah terlambat terus gitu. Nah, ketika masuk gurunya itu langsung menghukumnya. Dipukul pakai penggarisan. Tok. Ayo tangannya. Tok. Itu ada filmnya. Oh, karena terlambat dia pukul, dihukum pakai pukul. Nah, besok lagi terlambat lagi. Ya dia sambil ketakutan, anak kecil, anak SD itu di filmnya langsung menyodorkan tangannya. Pukul lagi oleh gurunya pakai penggarisan. Tok. Besok terlambat lagi. Dan datang ke gurunya minta untuk dipukul. Begitu. Tangannya minta untuk dipukul. Wah, marahlah gurunya itu. Tapi akhirnya gurunya mencari tahu tuh. Ini contoh. Mencari tahu ini anak kok terlambat terus. Dihukum malah minta datang kayak gini, minta dihukum atas keterlambatannya itu. Nah, gurunya ini keluar sebelum waktu masuk sekolah, pelajarilah dia. Cari rumahnya, diincen dari luar. Ternyata anak ini setiap pagi dorong bapaknya dengan kursi roda, ngurusi bapaknya dulu. Itu. Ngurusi bapaknya dulu karena bapaknya sakit. Itu. Akhirnya ketika tahu begitu, besoknya mau gebuk lagi, kasiannya gurunya mengerti, minta maaf itu kepada anak itu, gurunya minta maaf. Dikasih penggarisannya ke anak itu, suruh gebuk tangannya gurunya. Nah ini harus kita memahami perilakunya bawaan kita, ada apa sih kok melakukan kayak gitu maksudnya. Ta'rifu ala ahwalihim al-usriyah, mengetahui, pelajari tentang kondisi keluarga, kondisi keluarganya pelajari. Ta'rifu, Anda mengetahui ala ahwalihim, atas perilakunya, atas kondisinya, al-usriyah yang tentang keluarga, wahtimamatihim, dan masalah
atau kepentingannya, wal masyakil allati yu'ariquhum, dan masalah yang mengganggu mereka. Wal masyakil allati yu'ariquhum, wal masyakil dan masalah allati yu'ariquhum yang mengganggu mereka. Wahawil an tuqaddima lahum hulula idza kana bis tita'atika. Wahawil an tuqaddima lahum hulul idza kana bis tita'atika, dan cobalah menawarkan solusi jika Anda bisa. Wahawil dan cobalah untuk qadima, untuk menawarkan siapa Anda seorang pemimpin, lahum bagi mereka yang dipimpin, hulul akan solusi idza kana ketika ada, idza kana bistitaatika semampu Anda. Jika bisa, jika Anda bisa, mampu. Jadi kalau ada anak mempunyai problem, kalau yang dipimpin Anda punya problem, belum tentu itu tepat kalau langsung dihukum. Belum tentu. Itu. Tapi dicari tahu persoalannya. Dan kalau ternyata punya problem, Anda semampu Anda tawarkan solusi. Nah, begitu. Kadzalika begitu pula al-hadaya wal iktifal fi munasabatihim as-syahsiyah. Selain hadiah dan perayaan pada acara pribadi mereka. Jadi kalau ada masalah Anda harus mampu. Kalau masalah keluarganya pun, kalau Anda mampu harus turut membantu semampunya. Dan kalau ada kebaikan, kasih hadiah, kasih perayaan yang pasti akan menyentuh pada dirinya. Itu. Kadzalika begitu pula lah hadaya, memberikan hadiah, wal ihtifala dan acara-acara fi munasabatihim as-sahsiyah, secara atau perayaan-perayaan secara pribadi. Perayaan-perayaan pribadi, yaitu bisa ditraktir, bisa apa gitu-gitu. Itu perayaan pribadi. Yazidu min tahfizil muadzafi wa ziyadatin timaihi lil muassasati. Maka kalau sudah begitu, tambah motivasi karyawan mereka dan tingkatkan afiliasinya pada institusi. Yazidu tambah min tahfizil muadzafi, dari motivasi bawahan, wa ziyadati intimaihi, dan tambahkan afiliasinya, tambahkan connectingnya, afiliasinya lil muassasati, pada lembaganya. Jadi kalau orang sering disentuh kemanusiaannya, nanti dia akan tumbuh. Lebih senang, lebih senang, lebih senang hidup di satu organisasi itu. Jadi orang NU lebih senang kalau disentuh oleh ketua NU-nya. Sampai ke tingkat sentuhan perasaan kemanusiaan gitu. Itu nomor 13. Latansa al-lamasat al-insaniyah. Jangan sampai lupakan sentuhan kemanusiaan. Yang nomor 14. Seorang pemimpin harus bisa motivasi yang dipimpin. Yang ke-14, isna at-tahadiyat,
ciptakan tantangan. Ini penting. Seorang pemimpin harus membuat tantangan untuk yang dipimpin. Kalau nggak ada tantangan, ya diemlah. Nih, kalau Anda selesai ini, nanti ini akan menghasilkan segini. Anda akan saya kasih bonus ini. Kasih tantangan, jreng. Wah, kerja gitu. Begitu. Allah aja ngasih tantangan, kalau Anda lakukan ini ya, nanti saya masukkan ke surga. Kan sama aja begitu. Itu Allah aja ngasih tantangan begitu Allah. Ya kan? Tapi kalau Anda melakukan ini, saya masukkan ke neraka. Lah itu kan sama itu. Itu. Yang ke-14, seorang pemimpin harus bisa memahami yang dipimpin, bagaimana menciptakan at-tahadiyat. Isna at-tahadiyat, yaitu ciptakan tantangan. Wadoha amamahum, dan tempatkan tantangan di depan mereka. Kasih tahu di depannya, di depan mereka. Fatahaddi yahfizu an-nafas wa yang syatuha, sehingga tantangan memotivasi dan mengaktifkan jiwa. Fatahati bermula tantangan itu yakfizu, memotivasi nafsa akan jiwa, wayang syatuha, dan mengaktifkan jiwa. Jadi tantangan itu bisa mengaktifkan perasaan jiwa-jiwanya, dia mau bekerja keras atau mau lompat atau mau apa, itu kalau ada tantangan. Rubbama kana hadza tahaddi tahqiq nisbati mabiyat muayyana. Mungkin tantangan ini untuk meningkatkan atau mencapai prosentase penjualan tertentu misalnya. Biar penjualannya naik, itu ya tantangan. Tantangan apa saja? Atau biar menjadi produk yang digemari oleh konsumennya. Nah, itu tantangan-tantangan. Rubama terkadang karena ada apa hadza tahaddi, tantangan ini ada itu tahqiqon nisbati mabiatin, untuk meningkatkan, mencapai nisbah mubiatin muayyanatin, akan prosentase penjualan muayyanatin yang tertentu. Au takhatti aqibatamma, atau untuk mengatasi beberapa kendala. Untuk mengatasi beberapa kendala, au tahqiqu mu'addali adain muayyanin, atau untuk mencapai tingkat kinerja tertentu. Kasih tantangan untuk mencapai tingkat kinerja tertentu. Au tahqiq mu'addali adain muayyanin, atau untuk mencapai kinerja tertentu. Kullu hadhil asya min sya'niha tahfizu muwadzafika wa sahadha himmatahum. Semua ini akan memotivasi karyawan Anda dan pertajam minat mereka, dan mempertajam minat mereka. Kullu hadhil asya, bermula hal-hal ini, min sya'niha, dari semuanya, dari
apa adanya asya, itu tahfizu, bisa memotivasi muadzofika pada bawaan Anda, wasahada, dan bisa mempertajam himatahum pada himahnya, pada motivasinya, pada minatnya mereka. Ini seorang pemimpin harus peka dalam perasaan orang-orang yang dipimpin. Maka harus mengetahui satu persatu tentang perilaku-perilakunya, memberikan motivasi juga nggak sembarangan, termasuk motivasi itu bisa muncul dari orang yang dipimpin jika pemimpin itu mampu membuat at-tahadiyat, membuat tantangan. Harus mampu membuat tantangan. Kalau enggak organisasi matilah, diem. Orang nggak ada tantangan kok. Kalau mimpin organisasi nggak ada tantangan, diem bisa, diem. Nah, maka Anda seorang pemimpin yang latihan di IPNU misalnya harus mampu membuat tantangan organisasinya. Nah, mereka nanti akan termotivasi. Itulah kajian pagi hari ini yang ke-26. Kita akan teruskan kajian kita besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.